la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah amma ba'd. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah. Mohon maaf memanfaatkan jadwal Ustadz Jupri yang pagi ini kelihatannya tidak hadir. Mari kita manfaatkan untuk saling mengingatkan. Pertama, bersyukur kehadirat Allah SWT. Pada pagi ini kita bisa bersama-sama menegakkan ibadah sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Mudah-mudahan segala rangkaian amal ibadah kita dari sebelum sholat subuh sampai nanti menjelang tidur, terutama hari ini, diterima Allah SWT. Amin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ada kalimat yang menarik yang saya garis bawahi dari kultum beberapa waktu yang lalu yang disampaikan Ustadz Ikhwan, bahwa sejatinya seorang muslim itu dalam kehidupannya selama 24 jam itu tidak bisa meninggalkan Islam. Jadi apapun bentuknya, seorang muslim yang benar itu insya Allah dia tidak akan pernah meninggalkan tentang semangat ajaran Islam. Jadi Islam itu yang saya pahami dari kultum itu bukan hanya sekedar berbicara masalah ubudiyah mahdhah, seperti bagaimana fikih berwudu, bertayamum, bagaimana cara sholat, cara puasa, cara zakat, cara haji, tidak. Tetapi Islam yang kita peluk ini juga mengajarkan segala dimensi kehidupan. Ya, termasuk ibadah ghairu mahdhah, seperti kita bekerja, ya, seperti kita menuntut ilmu, berdagang, ya, termasuk adalah persoalan kepemimpinan. Gitu. Anda sekarang ini orang yang ketika mendengar kepemimpinan itu alergi gitu. Ya. Ada sesuatu yang tidak nyaman dalam batinnya. Padahal di dalam term-term Al-Quran itu dan Sunnah itu, kepemimpinan itu hal yang niscaya bagi seorang muslim, bagi komunitas muslim. Ya, nanti banyak ketika kita menelusuri ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu, bagaimana isyarat tentang kepemimpinan itu betul-betul ditegaskan oleh Allah. Di surah Al-Ma'idah misalnya, ya, kemudian di hadis dari Anas bin Malik, ya. Jadi kita tidak boleh kemudian menyepelekan masalah kepemimpinan. Nah, dalam kultum subuh ini saya akan ingatkan tentang apa sebetulnya substansi kepemimpinan dalam Islam, ya. Pertama, bahwa kepemimpinan atau yang sering disebut as-sultan itu, kekuasaan itu, merupakan sunatullah, ya, sebagai bentuk pengejawantahan kekhalifahan Allah di muka bumi ini. Jadi bayangkan kalau kehidupan tidak ada kepemimpinan gitu, ya. Termasuk alam isinya kan ada yang mimpin gitu. Rabbul Jalli, Allah yang memimpin, mendidik, maka menjadi tertib begitu. Nah, manusia sebagai salah satu dari ciptaan Allah yang diberikan bekal akal, kolbu, nafsu, lebih diberikan posisi untuk menjaga kepemimpinan. Karena itu sebelum manusia diturunkan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempermaklumkan melalui dialog dengan malaikat. Itu dalam Quran surat 2 ayat 30 yang sudah kita hafal itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat-malaikatnya, "Hai malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku ingin, ya, menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi." Meskipun nanti terjadi dialog antara malaikat dan Allah. Ya, tetapi pada akhirnya tetap Allah putuskan bahwa memang dunia itu harus ada yang memimpin. Ini narasi yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan kepemimpinan itu sunatullah, nggak bisa dihindari. Ya. Kemudian prinsip yang kedua, substansi yang kedua, bahwa
kepemimpinan itu, saudara sekalian, dia merupakan al-mas'uliyah. Apa? Sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi tidak suka-suka. Dalam level apapun begitu. Seperti hadis dari Anas bin Malik yang penggalanya sudah sering kita hafal, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kalian adalah penguasa, pemimpin. Dan setiap kalian akan dituntut dari pertanggungjawabannya. Jadi ketika kepemimpinan itu disyariatkan melekat pada orang-orang yang dipilih, maka yang harus dipahami adalah itu harus dipertanggungjawabkan. Namanya al-mas'uliyah. Tidak bisa setelah diberi amanah kemudian dia sesuka hati. Nah, sekecil apapun, semakin besar kita diberi amanah, semakin besar pertanggungjawabannya. Sampai seorang diri manusia atau kepala-kepala rumah tangga seperti kita adalah penguasa. Kita adalah pemimpin bagi rumah tangga kita. Istri-istri kita adalah penguasa bagi anak-anak kita dan harta suaminya. Sekarang bayangkan begitu disiplinnya di dalam kepemimpinan dalam kehidupan seorang muslim. Dari diri pribadi, keluarga, apalagi dalam komunitas besar. Ini yang kedua, prinsip kedua. Prinsip ketiga, bahwa kepemimpinan itu harus memberikan kemaslahatan. Prinsipnya itu. Dengan membawa beberapa misi. Pertama adalah Allah tegaskan gini, sesungguhnya aku berikan kedudukan, kekuasaan kepada hamba-hambaku yang kupilih. Nah, jadi pemimpin itu orang yang dipilih Allah, yang kupilih. Agar mereka itu menegakkan sholat, membayar zakat, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ini ada ayatnya ini. Sesungguhnya, nanti buka Al-A'raf ya. Aku berikan kedudukan, imakannahum ya, itu kepada orang-orang yang kupilih agar mereka itu menegakkan sholat, membayar zakat, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Karena itu seorang muslim ketika hendak menjaring pemimpin, sampai dari rumah tangga saja kan, dikatakan ketika ingin memilih jodoh ya, apa kata Nabi? Nikailah, pilihlah orang-orang yang akan menjadi pemimpinmu. Ya. Tungkakul maratuli arba itu, lima liha wali nasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bidatin. Pilihlah imammu itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang keturunan baik, orang-orang yang punya rupa, dan terakhir orang yang punya agama. Tapi dari sekian syarat pilih yang punya agama. Ini isyarat besar sebetulnya ini. Nah, seorang muslim dalam posisi ini hendaknya di dalam menentukan kepemimpinan atau pemimpin mengacu orang-orang yang memang perilakunya menegakkan sholat. Ya. Jadi jangan terkecoh kita dengan pikiran-pikiran hari ini gitu. Gak usah kita dibingungkan ya. Kalau kita mendengarkan kajian-kajian ya, kalau orang sekarang kan yang dijadikan alasan kan punya elektabilitas kayak itu Pak Andi ya. Ini adalah posisi ketiga sebetulnya. Posisi pertama kalau ingin mencari pemimpin adalah orang yang punya etikabilitas, yang punya etika, punya akhlak kepada Tuhannya, kepada Allah. Artinya punya akhlak itu yang mengabdi kepada Allah. Indikasi mengabdi itu ya sholat ya. Jadi ketika ada perintah zakat ya zakat. Kemudian ketika dia jadi pemimpin memerintahkan yang baik, mencegah yang mungkar. Namanya etikabilitas. Dan ini sudah diperankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang kedua adalah intelektualitas. Orang yang punya fatonah, kecerdasan. Jadi bukan hanya banyaknya pengikut tapi bodoh, enggak. Yang memang punya pikiran itu, punya cita-cita luhur gitu. Bukan menemu orang di jalan gitu dijual-jual padahal enggak laku, enggak punya kualitas, enggak. Nanti ini akan muncul dengan sendirinya orang yang punya intelek ini. Baru yang terakhir punya elektabilitas, didukung oleh komunitas, oleh masyarakat. Nah, narasi seperti ini harus kita pahami betul saudara sekalian ya. Karena itu lewat kultum ini saya ingin mengatakan bahwa jangan pernah merasa alergi dengan kepemimpinan. Allah sendiri sudah mempermaklumkan. Kemudian ketika menentukan seorang pemimpin, lihat nih karakteristiknya ini.
Yaitu orang yang ahli sholat, orang yang senang berzakat, orang yang selalu memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Sehingga sangat mudah seorang pemimpin yang beriman mencari pemimpin itu. Ya. Kalaupun toh kemudian ada yang melaksanakan tipu-tipu, siasah jahat, itu di luar konteks kita. Tapi cari orang yang punya kualifikasi seperti ini. Nah, dan dengan ketajaman mata hati kita, mata batin kita, tentu kita bukan orang-orang yang bodoh menyeleksi seperti ini. Karena ini urusan kemaslahatan. Nah, yang jadi problem hari ini adalah kenapa masih ada sebagian umat Islam yang merasa tabu memilih pemimpin. Ada yang beralasan begini, karena sistemnya tidak menggunakan sistem Islam, tapi demokrasi. Saya pernah dialog beberapa hari yang lalu. Jadi ketidaktertiban berpikir kawan-kawan itu begini. Dia menolak demokrasi yang definisinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu sebagai bukan sistem Islam ya. Tetapi kemudian setelah nanti hasil demokrasi itu ada, yaitu terpilihnya seorang pemimpin, kawan-kawan yang alergi demokrasi ini kemudian nanti tidak berani mengkritik pemimpin, taat betul dengan pemimpin itu. Ya, saya ulang sekali lagi ya, ada orang yang tidak suka demokrasi, nggak mau milih, kemudian pokoknya nggak mau adalah tersentuh dalam politik itu. Tapi begitu terpilih seorang presiden, dia menghormati betul presiden itu. Nggak boleh dikritik, jangankan dihujat, dikritik saja nggak boleh. Paling tinggi didoakan. Ini Anda sedang berpikir tidak tertib gitu loh. Mestinya kalau Anda menolak demokrasi, Anda jangan mengatakan presiden sebagai ulil amri minkum. Justru yang terjadi sekarang adalah dia tidak ikut sistem atau